Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di UPZ Desa Penyingkiran, Kecamatan Ciamis. Kecamatan Ciamis. Ciamis. Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Ini bersama dengan Ketua UPZ-nya, Bapak Haji Ismail. Ini di Penyingkiran ini udah banyak orang yang studi banding tentang bagaimana menjadi kampung zakat. Nah, kampung zakat senasional ini mungkin ini diantara yang terbaik karena sudah dimanage dengan bagus. Pak Haji, ini metodenya gimana ini? Ngebagiin ini atau bagaimana? Ngumpulinnya? Ngumpulin uang ini infak atau zakat atau infak? Infak, ada yang zakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada dari Kemenagnya, Kemenag Kabupaten Bekasi yang telah berkunjung di desa kami. Selamat datang di desa kami, Desa Penyingkiran, kampung zakat pertama di Kabupaten Ciamis. Dan kampung zakat keempat dari 118 kampung zakat pada 2023 yang ada di nasional. Dan alhamdulillah berangkatnya kampung zakat itu mulainya dari 2023. Tapi kami mulainya dari nol, dari awal, yaitu 2020. Sesudah kami diangkat jadi Ketua UPZ dan kepengurusannya tahun 2020, kami sosialisasi kepada masyarakat untuk infak, sodakoh, dan zakat melalui lembaga resmi, yaitu UPZ dan Bajnas. Karena UPZ dan Bajnas adalah lembaga yang punya 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Dan itu disosialisasikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus tahu bahwa menitipkan infak, sedekah, dan zakat melalui UPZ itu bukan setahun sekali setiap Ramadan zakat fitrah, tapi bisa setiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Maka kami waktu itu pertama sosialisasi pada masyarakat, siapa yang akan infak, sedekah, dan zakat melalui UPZ, silahkan mengisi formulir, dan kami pada waktu itu membagikan formulir kepada 1.872 kakak. Desa Penyingkiran itu terdiri dari 1.872 kakak, 3 wilayah dusun, 8 RW, dan 33 RT. UPZ ini punya bawahan apa namanya, struktur di bawah nggak? Ada struktur di bawahnya adalah penghimpun dan pendata, yaitu RT RW. Oh, RT RW dilibatkan sebagai penghimpun. Dilibatkan untuk diikutkan untuk kerjasama. Sebetulnya bukan bawahan tapi kerjasama. Oh iya, jadi pengumpulnya Pak RT. Pengumpulnya ada relawan di RT RW. Oh, tapi tidak harus Pak RT-nya. Tidak harus. Oh, anak mudanya di situ. Nah, di RT masing-masing punya database. Oh. Siapa yang mau infak pada waktu itu siapa yang mau infak, mau 5.000, mau 10.000 silahkan. Dan pada waktu itu formulir 85% formulir kembali kepada UPZ dan di data melalui database tiap RT masing-masing. Oh, jadi mereka yang mau infak di UPZ ya, sudah ada formulirnya. Ada kesanggupannya. Ini surat ininya ya. Iya. Surat pengurusnya. Surat tugas. Oh, ini ada catatannya. Ya, catatan tiap RT. Jadi data warga yang bersedia membayar zakat infak sedekah melalui UPZ Desa Penyingkiran. Oh, jadi setiap ini ada parapnya. Ada parapnya. Oh, ini Januari misalkan. Ya. Saudara A 27.600. Di parap yang marap siapa? Petugas pengumpul atau kita? Kebiasaannya itu yang mengumpulkan langsung, tapi harusnya memang hal yang infak sebetulnya, karena tidak mau udah aja yang mengumpulkan aja guys. Oh, jadi ini yang marap yang mengumpulkan, atau yang penarik pengumpul lagi. Iya. Punya pasukan berapa yang menghimpun? Yang menghimpun dari 33 RT ya 33 relawan. Oh, setiap satu RT satu RW satu relawan. Agak dekat di satu RW satu relawan. Semuanya itu aktif. Ada kalanya Pak RT-nya ataupun Bu RT ataupun orang lain yang ditunjuk oleh Pak RT. Dan dikembalikannya timbal balik kerjasama. Mereka ada nggak uang buat operasional? Satu ada UP, uang pungut, upah pungut 10%. 10%.
Dari pendapatan. Dari sumber pendapatan RT tersebut. Ya. Yang kedua, dikembalikan kepada RT itu yaitu kas. Kami memberikan kas RT. Oh iya, makanya di sini ada ya. Iya, ada kas RT untuk kegiatan sosial keagamaan di wilayah RT, RW. Tujuan yang pertama itu supaya tidak banyak pungutan di RT. Jangan ada kematian, jangan ada perelek. Sudah aja infak saja ke UPJ, nanti dikembalikan oleh UPJ 20%. Kalau dia setor 1 juta berarti 200.000 masuk di kas RT. Di kas RT untuk dana keagamaan. Keagamaan dan sosial yang ada di wilayah RW, RT. Biasanya untuk apa itu yang udah terjadi? Ya ada mungkin yang meninggal. Yang meninggal. Ada yang meninggal, ada yang sakit juga. Dan juga dari UPJ juga, selain dari kas tersebut, setiap ada yang meninggal, pasti UPJ memberikan santunan 250.000 setiap orang yang meninggal. Oh, iya. Kalau yang sakit juga sama, kan santunan yang sakit. Ya. Ada santunan yatim juga. Kemarin ada 87 anak yatim, siap yatim itu 350.000 dari UPJ per yatimnya. Ini kan programnya keren banget ini. Ada berapa ini? Santunan guru ngaji dan imam masjid per 3 bulan. Ya. Santunan santri, santunan jompo, santunan tajiyah, santunan renovasi sarana agama, kasar dan lain-lain. Ini kan sudah bisa bantu program pemerintah ini sebenarnya. Ini program pemerintah. Ya justru sekarang masyarakat itu ketika ada butuh bantuan itu bukan ke desa tapi ke UPJ. UPJ karena sekarang UPJ berjalan. Dan juga kalau ke desa harus musrenbang dulu, harus apa dulu. Lama prosesnya. Kalau ke UPJ jam 12 malam pun butuh biaya untuk ongkos ke rumah sakit, bisa langsung dikasih karena darurat. Ataupun mungkin jam 1 ada yang meninggal, butuh untuk pembelian buah atau apa, UPJ bisa mengeluarkan walaupun jam 1 malam. Itu mudahnya seperti itu. Makanya sekarang ada rumah yang roboh, laporan ke UPJ. Ada jalan gang yang bocok, laporan ke UPJ. Ada warga yang miskin ekstrim. Tapi emang UPJ anggarannya bisa mengcover itu? Insya Allah. Uangnya harus cukup gitu? Bisa yang simpanan UPJ yang di Bajnas ataupun tambahan bantuan dari Bajnas. Kalau UPJ nggak mampu ya lapor ke pimpinan. Bisa lapor ke Bajnas. Lapor Bajnas gitu. Iya, sorry. Nggak punya duit. Sama, melalui proposal sama. Iya. Ada proposal pengembalian simpanan kita yang di Bajnas, ada proposal minta bantuan, ada seperti itu. Proposalnya dua judul gitu. 1.005 ini yang disebar berapa ini kotak? Sekarang 1.800-an. 1.800 sebulan kumpul berapa? Sekarang 20 jutaan. 20 juta. 20 jutaan. Satu desa loh ya. Satu desa 20 juta. Jadi yang pertama sebelum celengan dulu kan cash 13 juta. Begitu diganti dengan celengan karena mungkin tidak terasa dia masuknya ada 500 rupiah. Ya, biasanya uang kembalian belanja. Uang kembalian belanja. Ya, makanya kan? Meningkat jadi 22 juta, 23 juta, sekarang 20 juta. Ya, artinya di rate 20 juta. Ya 20 juta. Ya. Stabil lah. Seperti itu stabil itu. Ada grafiknya. Ada grafiknya seperti itu. Jadi 20 juta ini bisa memberdayakan, membiayai beberapa program yang memang itu memang seperti itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi sobat-sobat, dan juga ada tambahannya. Sekarang kan jadi kampung zakat. Terus ciri dari kampung zakat, satu harus ada beasiswa. Maka saya untuk santri, setiap santri yang butuh kitab ke UPJ dibelikan oleh UPJ. Oh, tapi bukan rutin. Mungkin tiap bulan ada yang minta. Ada juga santunan santri ada misalkan berapa orang santri yang kita biayai? Enggak. Tapi dalam bentuk dia butuh kitab ke sini. Nanti saya belikan. Oke. Ada juga santunan santri ada paling. Jadi tidak ada alasan anak Panyingkiran nih tidak pesantren. Tidak pesantren. Jadi kalau pesantren kurang biaya ngomong ke sini. Iya. Kalau kurang kita beliin di sini. Keren, kalau kan? santunan imam masjid 3 bulan sekali, santunan guru ngaji, guru dinia yang ngewuruk maghrib itu kan tidak punya gaji. Ya UPJ 3 bulan sekali memberikan. Seperti itu. Dan jadi ada juga sekarang kan kampung zakat harus ada pemberdayaan ekonomi. Apa bentuknya itu? Bentuknya seperti ini. Saya membuat KUB, kelompok usaha bersama. Bidang peternakan ada 2 kelompok ternak domba. Pemberian domba bikang, anaknya nanti silahkan untuk yang memelihara, induknya saya ambil lagi, gilirkan lagi kepada warga yang lain. Oh, ini ada bidang yang 4 bidang. Ada peternakan. Peternakannya ini kita anun kambing. Domba ya, domba ya kambing. Sekarang ada
kelompok kebetulan kerjasama dengan Laj Al-Azhar Nasional. Oh, jadi satu Mugni, Pak Mugni nih misalkan. Ya, ini satu kelompok. Ya, 2 kelompok. Apa Ahmad satu kelompok? Mugni 1 kelompok, Ahmad 1 kelompok. Oh, ya. Satu kelompoknya 10 ekor domba. 10 ekor domba untuk berapa orang satu kelompok itu? Ada 10 orang, satu kelompok. 10. Hasilnya ini satu-satu. Ya, hasilnya kandangnya bareng atau misah kandang? ada satu bareng, ada yang misah ada. Ada yang misah. Ya, Jadi tergantung kesediaan kelompoknya. ada yang bareng, ada yang misah gitu. Ya. Kan lumayan itu. Itu udah berapa lama? Udah 1,5 tahun. Kalau dengan Laj udah menghasilkan, udah menghasilkan. Kerjasama dengan Laj Al-Azhar, pertama dia memberi. Kita kasih bantu 10 kambing. Sekarang udah berapa sekarang? Sekarang udah 18 kambing. Oh, artinya udah punya anak. Ya. Kalau anaknya kan dimiliki oleh peternak masing-masing. Ya, itu kan memang tujuan ya. Ya, tujuan seperti itu. Mereka, supaya mereka punya. Tapi kan yang pokoknya yang itu mah, ya udah. Yang indungnya itu 18 sekarang. Indungnya jadi. Dan itu ada juga UMKM itu pemberian modal kepada pengusaha kecil dan bentuknya sekarang pinjaman tanpa bunga. Kalau dia meminjamkan 1 juta, silakan mengembalikannya dengan cara dicicil melalui celengan juga. Sanggupnya berapa? 5.000 per hari. Dan harus merubah dari mustahik harus jadi munfik. Belajar jadi munfik. Dia ini bayarnya lewat celengan. Ya, 5.000 per hari. 5.000 per hari. Iya. Ditambah dia sanggupnya infak berapa per hari? 1.000. Jadi memasukkannya 6.000. Setiap hari itu. Setiap hari. 6 kali 30 hari berarti 180. Yang 150 mengembalikan modal, yang 30.000 belajar jadi munfik. Dan itu sesudah kembali ke KUB, pengurus KUB disebarkan lagi untuk peminjam yang lain. Itu kalau bidang pertanian apa? Bidang pertanian baru dirancang, sedang hidroponik. Hidroponik. Apa namanya? Ada juga investor sosial. Apa itu maksudnya? Investor sosial itu sebetulnya dari Bajnasnya ada investor yatim, investor duafa. Investor yatim itu dana untuk yatim tidak diberikan langsung dananya karena pasti habis. Maka cari investor yang sanggup usaha dengan modal dari Bajnas dan UPJ, dengan MOU dengan Bajnas, mau berapa memberikan penghasilan untuk anak-anak yatim. Itu namanya investor yatim. Jadi gini, berarti ada donatur yang dikoordinir. Bapak mau nyumbang anak yatim berapa orang? Iya. Lewat kita nggak itu? Iya, lewat kita. Jadi dananya dari kita, dari UPJ. Dananya dari kita. Dari Bajnas juga setengah. Sekarang dari Bajnas 10, dari UPJ 10. Jadi 20. Cari investor yang mau usaha. Butuh modal 20 juta kasihkan. Dengan modal 20 juta dia usaha. Dengan MOU dengan Bajnas. Berapa penghasilannya itu dari sekarang usaha? udah jalan? Belum. Baru konsep ya? Baru konsep, sekarang baru dananya sudah ada, tapi cari investor yang sanggupnya seperti itu. Baru cari. Jadi ini keren, UPJ Penyingkiran ini. Kita lagi bagaimana caranya ini bisa diduplikasi oleh semua UPJ di daerah, terutama ya khususnya di Kabupaten Bekasi atau mungkin di seluruh Indonesia. Kalau begini nanti kan sama-sama sejahtera, dan satu sejahtera, yang kedua tanpa terasa orang melaksanakan ajaran Islam yang sangat luar biasa, yaitu mengeluarkan zakat. Ya kan? Mengeluarkan zakat diawali dengan berinfak. Nanti pelan-pelan sampai kemudian dia menjadi muzaki sesuai dengan nisab dan aturannya, akhirnya bisa melaksanakan zakat secara rutin. Ini keren, luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Ini obrolan kita. Ya, saya senang sekali nih di daerah Ciamis ini. Adem. Terima kasih kedatangannya. Ini juga alhamdulillah bukan hanya dari Bekasi. Kemarin dari Ponorogo ya. Dari Tangerang Selatan, dari Aceh Selatan, dari Kampar juga datang ke sini alhamdulillah. Dan setiap desa yang ada di Kabupaten Ciamis itu meniru celengan yang ada di Penyingkiran. Nah, ini. Desa yang lain pertama infaknya itu cuma 3 juta, 6 juta. Tapi ketika sesudah meniru celengan yang ada di Penyingkiran, desa ini yang tetangga itu sampai 18 juta infaknya.
beralih dengan pakai celengan itu. Nah, ini Pak Kasihnya. Udah berapa desa yang begini, model begini? 7. Iya. Wow. Yang sudah Kampung Jakat 7. Waduh, hebat. Semuanya awalnya dari sini juga. Saya juga tidak tahu Kampung Jakat pertama Pak Wahidin. Tadi nanya di Jadi kantor. ini inisiatornya. Oh, penggagas. Tadi nanya di kantor masalah kendala ya. Masalah kendala. Apa tuh? Kendalanya ya pertama sesudah Kampung Jakat itu banyak. Apa itu Kampung Jakat? Apa manfaatnya Kampung Jakat? Ya? Seperti itulah. Iya. Nah, saya terangkan bahwa Kampung Jakat itu memang dikenal oleh luar dan alhamdulillah banyak investor juga yang datang. Seperti kemarin dari Kemenag juga ada bantuan 20 juta. Dari Bajnas Provinsi juga. Oh ini Kampung Jakat ada bantuan juga untuk UMKM juga. OJK. Dari OJK juga. Sekarang sedang kerjasama dengan BSI. Dengan BSI kerja jadi kalau kita kalau ada teman saya itu sering bilang al harokah barokah. Orang kalau ada pergerakan, ada mau bergerak, itu berkah. Saya kira itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.